Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen Agatha bersama dengan Muslim, di mana Muslim mempertanyakan tentang apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang seharusnya juga dikerjakan oleh orang Kristen. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Dia itu memang mau ngorek-ngorek ya. Kemarin tuh dia minta validasi roh seorang penolong yang lain itu nabinya. Maksa banget dia, ngemis dari kitab itu. Nggak laku di sini bro. Nikmati aja Quran kau itu. Itu bukti bahwa kalian tuh nggak ngerti tuh, pinter tuh orang. Saya mau tanya soal paus dong, paus. Boleh nggak paus? Dia dari tadi tuh ngina-ngina Protestan dia. Kalian jangan tersinggung ya. Semua yang di luar dari bangsa Yahudi ya, keturunannya Abraham, itu disebut anjing. Ada ayatnya. Ya, paham ya? Itu kita ini semua adalah keturunan Abraham karena beriman kepada Yesus. Jadi kita tidak termasuk anjing. Betul, di Galatia 3:29. Dan jikalau kamu dalam milik Kristus, samperin yang itu yang tadi, yang protes-protes tadi. Enggak, tapi udah turun dia, nggak usah turunin lagi Kak, turunin aja. Turunin lagi. Apa sih dia mau apa sih? ya ini yang dikatakan Agatha tadi di Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji. Halo, selamat siang Agatha. Ya siang. Oke. Aku mau nanya ini Agatha, boleh diskusi ya? Oke. Ini aku mau nanya di apa? Yohanes 14:12 nih. Apa yang dikatakan Yesus di Yohanes 14:12? Nah, apa tuh? Nih, ini dikatakan di sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Yesus melakukan pekerjaan seperti hari Sabat di Lukas 4:15 nih. Yesus melaksanakan ibadah itu hari Sabat. Lukas 4:16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan Yesus ya, nih, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah. Nah, yang saya tanya Agatha, kalian masuk rumah ibadah hari Minggu itu Enggak, perintah kami Sabtu siapa dan gitu? Minggu bro. Ortodoks itu Sabtu dan Minggu, kami beribadah Sabtu dan Minggu. Terus masalahnya? Nah, Minggu itu di mana? Minggu itu siapa yang merintahkan? Minggu itu Yesus yang merintahkan. Bukakan 1 Korintus 11 ayat 23, 24, 25, 26. Buka aja. 1 Korintus. Korintus perkataan Yesus ya? Iya dong. Saya baru tahu Korintus itu perkataan Yesus. Baca dulu aja. Biar tahu kan, 1 Korintus. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Bukakan pas lah. Udah gue buka. 11 ayat 23 sampai 26. Oke. Kita lihat ya, apakah ada perkataan Yesus. Iya dong. Dibaca dong bro. Mana? Yang mana? Dari mana? 21. 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, 23. Iya, 23 deh. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Diterima dari Tuhan Yesus. Sudah ya. Sudah diterima dari Tuhan Yesus, jelas. Kenapa kami ibadah hari Sabtu dan Minggu? Kami menghormati hari Sabat seperti 10 perintah Tuhan. Orang Ortodoks tuh masih sampai detik ini. Terus kenapa hari Minggu? Karena itu perintah dari Tuhan Yesus. Seperti yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus. Mantap ya.
enak dapet dah. Kok dikik sih? Lu orang udah dijawab. Dijawab. Memang kau kira itu perintah dari mana kalau nggak dari Tuhan Yesus? Tambah lagi Faslam. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28, oke. 19 sampai 20. Bacain atau game? Open cam aja. Dia itu Islam mesianik ya. Islam Advent yang tadi itu Islam Advent. Green. Tadi 18. Ya, 19 lah. Oke. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai itu siapa yang ngomong? Merah, Yesus dong. Yesus. Itu yang ngomong Yesus. Jadi Rasul Paulus itu meneruskan apa yang telah dia terima dari Yesus. Paham ya? Itu apa yang diteruskan tadi Rasul Paulus, buka lagi. Malam dia di mana dia diserahkan. Dan memecah-mecahkan roti itu. Jadi kami itu mengkuduskan hari Sabat. Kami juga melakukan Ekaristi itu hari Minggu puncaknya. Ekaristi itu tiap hari. Karena murid-murid itu melakukan coba. Hari pertama minggu itu coba cari pas lah. Murid-murid berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Ada tuh di Kisah Para Rasul. Saya lupa Kisah Para Rasul berapa. Untuk memecah. Iya, hari pertama minggu itu ada. Jadi kenapa para rasul ini melakukan perjamuan kudus itu memecah-mecahkan roti itu bukan mau makan-makan bareng ya? Betul, ketemu. Nih. Iya. Oke, gue besarin dikit. Ini Kisah Para Rasul, ini Rasul Lukas yang ngomong. Yes. Hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara. Sudah ya. Jadi kenapa kami hari Minggu tuh Rasul itu melakukan perjamuan kudus itu hari pertama minggu itu puncaknya. Karena Yesus itu bangkit pada hari Minggu. Kalau Islam pecah-pecahkan perawan, Pak. Oke ya. Dia itu memang mau ngorek-ngorek ya. Kemarin tuh dia minta validasi roh seorang penolong yang lain itu nabinya. Maksa banget dia, ngemis dari kitab itu. Nggak laku di sini bro. Nikmati aja Quran kau itu. Alkitab kami ini yang mengkanonnya gereja, bukan turun dari langit. Kalau dia mau korek-korek tentang Roh Kudus, Yohanes 14 ayat 17, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Nggak bisa dilihat, nabimu bisa dilihat soalnya. Nabi dia aja mecahin perawan kok. Perawan Aisyah lagi. Perawan bocil. Halo. Iya, halo, selamat siang. Siang. Boleh nanya? Boleh. Yesus hidup dengan Yesus hidup sama Paulus itu apakah hidup sama-sama atau gimana? Iyalah, hidup sejaman lah, bersinggungan mereka, bersinggungan. Karena Yesus itu ada di sepanjang segala abad. Jangankan di zamannya Paulus, Yesus itu pun hidup di zamannya Elia, Musa, Adam karena dia ada di sepanjang segala abad. Sebab Yesus berkata di dalam Wahyu 1 ayat 17, akulah yang awal dan yang akhir. Jangankan di zaman Paulus, zaman sekarang Yesus itu ada. Lu kira cuman 30 tahun umurnya? Ini orang-orang bodoh ya, orang-orang bodoh yang mengira Yesus itu hidupnya cuma 30 tahun. Terus Paulus lagi bentrok sama Barnabas itu Yesus yang mengelerai ya? Yesus yang melerai? Apa maksudnya? Roh Kudus. Apa yang mau ditanya lagi, Pejina? Dengar nggak apa yang saya tanya tadi? Apa lagi pertanyaanmu?
Yesus kan selalu ada. Dan pada saat itu kan Paulus lagi bentrok sama Barnabas. Kira-kira di mana Yesus pada saat itu? Ada di antara mereka. Oh, gitu ya. Ya udah, pertanyaan pun itu aja sih. Oke, terima kasih Pak. Mau nanya apa lagi nih orang? Kita lihat. Nanya apa lagi bro? Jangan di-kick dong. Nah, ini teman-teman kita buktikan ya. Korintus itu perkataan siapa, Gata? Apakah itu dari Yesus? Tadi udah itu dibaca. Perkataan Paulus. Loh, itu tadi dibaca nggak sih? Oke, apakah Paulus pernah jumpa Yesus? Jumpa. Waktu Yesus masih hidup? Pernah tidak? Oh, mana ayatnya? Waktu Yesus masih hidup, dia cuma mati 3 hari, bro. Sisanya dia hidup mana sampai ayatnya? sekarang. Paulus jumpa Yesus waktu Yesus Kisah masih para hidup. Rasul 9. Mana ayatnya? Kisah para Rasul 9. Oke, kita lihat ya. Kisah para Rasul 9. Ayat berapa? Dari ayat 2 cari. Baca aja. Oke, Kisah para Rasul 9. Nanti kita buka surah Yasinnya aja pas lah. Oke. Itu nggak apa-apa, gampang itu. Ready. Oke. Baca. Teman-teman, kita lihat. Oke, kita lihat ya. Nih, Kisah para Rasul 9 ini Yesus yang dijumpai Paulus, Yesus yang dijumpai Paulus. Ini peristiwa setelah disalibkan atau sebelum? Setelah dia bangkit, namanya bangkit emang nggak hidup botol. Lu kok mulai goblok sih? Namanya bangkit dari mati, namanya apa? Goblok. Ceritanya, ketika Yesus masih hidup, Paulus jumpa Yesus atau tidak? Itu lagi ngapain? Sebelum Coba baca. penyalipan. Itu baca. Ya, tenang dulu. Sebelum penyalipan, Paulus pernah jumpa Yesus atau tidak? Ya dong, karena Rasul Paulus ini kan dia kerjanya di bait Allah. Yesus juga ke bait Allah. Itu pasti bertemu. Makanya dengar, kalau mereka tidak bertemu dan tidak saling mengenal, dengerin dulu. Kalau dia tidak bertemu, agak berisik bro, suaramu. Kalau dia tidak bertemu dan tidak saling mengenal, bagaimana Yesus mengatakan, Saulus, Saulus, Saulus? Artinya Yesus. Iya, ini setelah Yesus mati. Setelah bangkit botol, bukan setelah mati. Lu nggak ngerti bahasa Indonesia? Dia mati cuma 3 hari, guys. Itu turun ke dunia orang mati, lalu menguduskan hari Sabat, Minggu pagi dia bangkit. Ini setelah mati, guys. Ya setelah mati ya bangkit. Setelah bangkit hidup nggak? Hidup, guys. Yasin kata? Nggak usah. Karena gini ya, bodohnya dia gitu kan. Dia membaca di situ, bahkan Saulus itu ngomong, Tuhan. Duh, kalau Rasul Paulus pun tahu dia Tuhan, terus apa kabar kagak kenal gitu? Logikanya gitu dong. Tuhan mengenal dia, namanya Saulus. Bersinggungan nggak? Bersinggungan dong. Terus Paulus juga mengatakan apa? Ya Tuhan gitu. Loh, berarti dia paham. Kenal nggak? Kenal. Waktu hidup ketemu. Jangan botol. Ya, goblok. Dah. Kau mau cari-cari apapun, lu mau ngapain, mau nyari apapun nggak bakalan bisa gitu loh. Tetap ketemunya apa? Kebenaran bahwa Rasul Paulus itu adalah Rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Itu loh. Thank you ya game cuan ya. Halo. Loh, kok tidak ada? Yasin 14 kayak penting ya tak? Biar yang bawa nggak mikir. Yasin 14 kayak penting deh buat dibawa. Gak usah lah, nanti makin terkenal Rasul Paulus. Dan dia juga udah nggak berani, nggak berani naik lagi tuh si Al-Jabar itu. Udah tahu dia. Udah tahu kita mau buka Yasin 14 ya? Iya. Nggak apa-apa, nanti dia terpukul kalau baca Yasin. Dia pingsan, dia langsung kejang-kejang. IGD lama, trik lama. Halo Veila.
Pelahon. Itu bukan sih? Pailailahon. Pelahon. Pailailahon. Apa Pelahon. Pelahon. Bodoh amat. Iya, itu dia. Bukan amat. Pailahon. Oke, sampai ditulis di bawah anjang. Iya, itu memang si aljabar itu Pailahon. Itulah pokoknya L-nya double pening aku. Nggak jelas kali. Lidahku tuh nggak terkonsep untuk itu. Bodoh Pailahon. Nah, si Pailahon udah cabut deh. Halo. Uniripa, apa kabar Uniripa? Singgah pula deh ke rumahku ya kan? Di Uniripa. Suka ya nengok akunku ya. Astaga. Ya saran saya Uniriva jangan naik, saya masih punya fotonya gitu aja. Ini bentar, ini raja debat Islam. Raja debatnya itu. Buset, raja debatnya. Halo. Ya, tolong tunjukkan kuasa Tuhan Anda kepada saya. Cepat. Ngomong itu suntilnya dibuang dulu dong. Ini raja debat. Tunjukkan kuasa Tuhan Anda kepada saya. Cepat, sekarang juga. Cepat. Ngomong. Mampu Cide. Ini pasien siapa? Aduh tuh. Anda bisa juga tunjukkan kuasa Tuhan Anda kepada saya. Cepat, tunjukkan kepada saya. Apa sih Pak, pelan-pelan Pak, nanti takut jantungnya meledak. Bawa paduar gitu. Begini raja debat. Aduh. Pak masih nafas Pak. Tunjukkan kuasa Tuhan Anda. Apa lu ngomong? Lu ngomong apa sih? Nama lu terlalu berat Pak. Serius. Palilalilahon kau. Udah nggak usah. Palilalilahon. Bodoh amat, bodoh. Pailahon kau. Palilalilahon. Alah, suka kau lah. Ngomong apa Pak? Lino. Bagi saya, Itu tolong ya, itu hidungnya jangan dikepit dulu. Jadinya susah ngomongnya Pak. Buka kepitnya Pak, jepitan hidungnya dibuka dulu Pak. Kokek apa sih? Pak, ini berapa Pak? Ini berapa Pak? Satu. Oke, ini berapa Pak? 2. Ini apa Pak? 5. Ini jari. Kan saya nggak nanya berapa. Ini apa Pak? Ini jari dadah. Aduh, botol nggak konsen kau Pak. Itu dapat jahit kebutuhan batu saya. Semangat nyembah batunya ya Pak. Dadah. Semangat nyembah batunya ya. Ini dibilang dibuka dulu jepitannya. Itu kalau sikat gigi kayaknya sikat giginya ditelan jadi nyangsang di sini. Jadi ngantuk gue. Anjir. Astaga. Lu tidur loh Kak dari kemarin Kak. Loh, di mana lo Bang? Di rumah siapa lo? Rumahnya lo. Ngapain? Nongkrong sama santet doang. Lu kan emang suka betahnya di situ. Coba kalau di tempat gua. Bawaannya bosen. Halo Jessie. Halo, salam. Dari salam. Johar ini ya. Saya senang tengok live-nya. Ada kucing. Itu aja. Ya, terima kasih. Johar itu ini ya Kak ya? Malaysia ya? Iya, Malaysia. Oh iya, salam buat Malaysia ya. Halo, Tuhan memberkati. Senang dengar ini debatnya ini menambah menguatkan iman saya lagi.
Mantap. Iya. Ya. Oke. Nah, semangat. Semangat juga kakak. Wah, saya sampai Johar. Wow, keren ya. Mantap. Ini orang Malaysia banyak loh yang nonton. Iya. Gila. Nih mudah-mudahan sampai Arab ya, sampai Raja Salman ya. Aku di Jepang kakak. Iya Juyan. Iya kemarin tuh juga ada sampai di Jepang gitu ya. Pasti orang Indonesia sih yang nonton. Soalnya kalau orang Jepang kagak ngerti dia bahasa Indonesia. Atau si Blaise Migat gue sampai Israel itu pasti mak bapaknya, saudaranya. Nyatanya aku nonton lu bingung dia ngomong apa nih orang. Oh dia udah masuk Kristen bro. Oh serius lu? Baru tahu gua. Iya, gue juga baru tahu tadi. Barusan gue ngomong. Astaga. Doa adalah omongan. Ya udah didoain aja sih. Ya udah didoain. Aku di Rawa Buaya kak. Rawa Buaya itu apa? Sampai akhirat pure-nya Jibril. Ada dari Jerman ya. Konoha juga ada ya. Halo CN Topontut. Hola. Paslap, lu tanya Cen. Oke, halo. Cento Pontut. Halo. Bohong. Aku di Israel mbak. Iya halo Israel. Halo Roti. Halo Otut. Saya di Ka'bah kak. Allah. Halo. Otut. Oke mungkin dia belum belajar ngomong ya. Aku di ambulan aja. Ya halo Papua. Naikkan lagi ya. Kayaknya yang dari Binjai cuma kita berdua kak ya. Iya betul. Lu Binjai mana lu? Nggak tahu gue pokoknya salam dari Binjai aja. Iya bener. Iya dong. Halo Julius 7405. Ada Kodam. Halo. Islam Kristen. Kristen. Ya ada yang mau ditanya kak. Yang saya nggak ngerti itu ini apa wujud sama kalam itu. Apakah bisa kita bilang ini kalam itu adalah Yesus gitu? Betul, kalam itu adalah Yesus. Oh iya. Al-Kalam, betul. Ya, terima kasih. Cuma itu aja yang saya bertanya. Ya, terima kasih Pak Julius. Tuhan berkati. Halo Rocita, Rocihu Tahuruk, Rocihu Tauruk. Halo. Shalom kak. Shalom. Oh saya Kristen kak. Siap. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya kak. Mangga. Itu kan kak, di perjanjian lama itu kan kak mengenai nama. Hah? Hilang. Sinyal ya. Halo. Oh ya, tadi gue mau nanya sama lu. Tuhan itu kan kak. Apa bang? Halo. Silakan bang. Ya ulang lagi bang. Kan kak, saya kan baca di Kejadian itu kan kak tertulis bahwasanya di Kejadian 33 kalau nggak salah kak, bahwasanya Allah Israel adalah Allah. Itu maksudnya gimana kak? Allah Israel adalah Allah, betul. Lalu? Itu kalau saya baca kayaknya agak rancu gitu kan kak. Allah Israel itu maksudnya gimana kak? Ya Allahnya bangsa Israel lah, Allah yang disembah bangsa Israel. Gimana sih? Rancunya apa? Soalnya kan kak, saya juga pernah dengar bahwasanya nama Allah Israel itu kan YHWH kak. Kenapa nggak ada aja? Itu nama Allah Israel itu mana ada YHWH? Nggak ada ya? Nggak ada. Coba tengok aja di kitabmu. Memang ada YHWH. Lalu kenapa kak di perjanjian lama itu nama Tuhan itu kok semua huruf besar gitu kak? Tuhannya huruf besar semua. Itu maksudnya apa kak? Ya itu Allah kita, Tuhan Allah kita itu. Oh iya kak. Saya masih bingung sih kak. Iya.
Bingungnya di mana, bro? Saya nggak ngerti. Maksudnya bingungmu aja aku nggak ngerti. Kamu bingung akan apa? Tunggu ya kak. Maksudnya kan gini kak. Saya kan belakangan ini kan saya belajar juga Alkitab itu. Jadi dibilang bahwasanya Tuhannya orang Israel itu Yahweh gitu kak. Sementara kita kan di Indonesia bilang nama Tuhan itu kan Allah gitu kan kak. Itu kan sesembahan bagi orang Muslim gitu kak. Siapa bilang Allah itu sesembahan orang Muslim? Itu yang saya dengar dari adalah salah seorang pendeta begitu kak berkata. Bukan. Allah itu sudah dipakai bahkan sebelum Islam ada kata Allah itu. Jadi Allah itu karena kita ini kan semetik ya. Kita ini dari Yahudi dan semenanjung Arab sana itu adalah bangsa Semitik. Jadi punya bahasa yang hampir sama dengan Syria juga. Eloah, Elohim, El-Al, Allaha. Itu menjadi terjadi perubahan fonetik gitu. Jadi apakah Allah itu miliknya orang Islam? Bukan. Karena Abdullah juga sudah ada ya sebelum Islam itu ada gitu. Betul. Di dalam prasasti saya lupa. Prasasti Jabat ya. Itu juga ada di situ Abdullah Al-Ilah. Itu juga sudah digunakan sebelum ada Islam, itu di abad keberapa gitu. Prasasti Jabat itu. Nanti kalian boleh cek di Google, ada prasasti Jabat. Itu udah ada nama Allah. Bahkan Abu Bakar sendiri nama aslinya tuh awalannya Abdullah, padahal dia seorang pagan Quraisy. Iya, jadi kalau ada yang mengatakan Allah itu adalah Tuhannya orang Arab, bukan. Allah itu merujuk kepada sesembahan. Yes. Itu Kak Roci. Jadi Allah itu punya orang Islam bukan? Ini kan diterjemahkan. Ya bahkan Kristen Arab sebelum Islam ada itu menyebut itu juga dengan Allah juga. Abad keempat itu prasasti Jabat. Kan boleh cek kok itu. Yes, jadi jangan percaya kata Allah itu. Karena gini, di dalam Al-Quran sendiri ya, ada nama Allah di dalam gereja-gereja. Itu di mana itu? Kemarin tuh ditunjukkan Bang Meta. Quran surah berapa tuh? Kata-katanya gimana tak? Iya. Yang menyebut nama Allah di kuil-kuil, di gereja-gereja. Nih ya, jadi di dalam Islam sendiri itu ada nama Allah itu disebut di dalam gereja. Nah gereja itu udah ada dari abad pertama gitu. Ya, jadi jangan dibilang, nah ini Pak Prop nih. Tunggu ya, Pak Prop naik Pak Prop. Kebetulan betul. Oh ketemu tak? Nah, coba di mana? Set. Nah ini, untung kemarin tuh Pak Prop udah nunjukin. Nah. Al-Had 40 awam. Waalaikumsalam. Nih, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah ibadat-ibadat orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Nah ini bro. Nah ini Pak Prop, mereka bilang Allah itu Allahnya Islam. Gimana ceritanya? Oh di gereja aja udah ada. Silakan Pak Prop, nih yang berwenang datang nih. Apa nih Taufiknya belum ngikutin, belum ini. Topik kita ada kerjaan. Topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Allah di perjanjian, nama Allah di ini ya. Yang dituduh orang Kristen ngambil ya. Kata Allah ini juga diambil dari Alkitabnya orang Syria, namanya Pesita. Oh Pesita. Pesita. Jadi Pesita itu menyebut nama Allah itu adalah Allaha. A-L-A-H-A. Bisa aku bukain tapi makan waktu, aku belum buka laptop. Gitu. Udah free gak, Pra? Kok ngeri kali, Prof. Makan waktu saya makannya roti, Prof. Agak bukanya dari Pesita, dukrana.com. Kemarin aku bukanya dari situ. Ya, kenapa bisa muncul nama Allah di dalam Islam itu karena adanya tulisan Tuhan dalam kitab Pesita itu adalah Allah. Nah kata Allah ini yang diambil sama orang Islam.
Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan diskusi agama ini dari awal sampai habis, dan dari diskusi ini kita harus bisa mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, dan apa yang ditaati oleh orang Kristen adalah sepenuhnya ajaran Tuhan Yesus yang berasal daripada kitab suci. Jika orang-orang Kristen tidak meneladani, tidak melakukan dan mengerjakan apa yang Yesus ajarkan, berarti orang Kristen tidak taat kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Tetapi semua orang Kristen harus melakukan apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah dituliskan di dalam kitab suci. Itu sebabnya setiap orang Kristen harus terus-menerus membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan agar bisa melakukan dan mengerjakan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab suci. Baik itu diajarkan oleh para pendeta atau para hamba Tuhan di dalam khotbah maupun di dalam kelas-kelas pembelajaran Alkitab. Jadi teman-temanku, jangan pernah berpikir untuk sebagai orang Kristen melakukan seturut dengan keinginan sendiri, kehendak sendiri, apalagi perintah manusia. Karena sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan Yesus, maka kita wajib untuk melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada setiap orang percaya di zaman ini. Tuhan Yesus memberkati.